Mereka mulai memiliki hubungan yang intens. Tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh anak-anak Ratna atau orang-orang di sekitar. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan diterima oleh masyarakat. Selamat datang teman-teman di kamar kita. Pada cerita kali ini kita akan menyelami kisah nyata yang penuh ketegangan. Misteri kehidupan yang penuh teka-teki cinta dan rahasia. Jangan lupa like, subscribe dan ikuti sampai akhir cerita ini. Aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ratna, seorang janda berusia 35 tahun. Hidup sendirian dengan 2 anaknya di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan mobil. Ratna memiliki sopir pribadi bernama Rudy, yang telah bekerja untuknya selama beberapa tahun. Rudy adalah seorang pria yang baik dan setia, yang selalu siap membantu Ratna dalam segala hal. Suatu hari, Ratna mulai merasakan perasaan yang tidak biasa terhadap Rudy. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dengan sopirnya sendiri. Ratna merasa bersalah dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaannya. Rudy juga telah memiliki perasaan yang sama terhadap Ratna. Tetapi ia tidak berani mengungkapkannya karena ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Namun, ketika Ratna mulai menunjukkan perasaannya, Rudy tidak bisa menahan diri lagi. Mereka mulai memiliki hubungan yang intens. Tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh anak-anak Ratna atau orang-orang di sekitar. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan diterima oleh masyarakat. Namun, ketika anak-anak Ratna mulai curiga tentang hubungan antara ibu mereka dan Rudy, Ratna dan Rudy harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka harus memutuskan apakah mereka akan melanjutkan hubungan mereka atau mengakhiri segalanya. Akhirnya, Ratna dan Rudy memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka. Tetapi mereka juga harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Ratna dan Rudy memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka. Tetapi mereka juga harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Anak-anak Ratna, yaitu Dina dan Andi, mulai curiga tentang hubungan antara ibu mereka dan Rudy. Mereka sering melihat Rudy dan Ratna berbicara dengan mesra dan berpelukan. Dina dan Andi merasa tidak nyaman dengan situasi ini dan mereka mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ratna dan Rudy berusaha untuk menyembunyikan hubungan mereka dari anak-anak. Tetapi semakin sulit untuk melakukannya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan hubungan mereka selamanya dan mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Suatu hari, Dina dan Andi memutuskan untuk menghadapi Ratna dan Rudy tentang hubungan mereka. Mereka berdua masuk ke ruang tamu, di mana Ratna dan Rudy sedang duduk bersama. "Bu, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Rudy?" tanya Dina dengan nada yang tidak nyaman. Ratna dan Rudy saling menatap. Tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan hubungan mereka dan mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. "Apa yang terjadi antara saya dan Rudy?" Ratna berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Saya dan Rudy, kami saling mencintai." Dina dan Andi terkejut mendengar pengakuan Ratna. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan mereka hanya bisa menatap Ratna dan Rudy dengan tidak percaya. "Bagaimana bisa, Bu?" tanya Dina dengan nada yang tidak percaya. "Rudy adalah sopir kita, bukan?"
Ratna mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya tahu ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi saya dan Rudy, kami saling mencintai. Kami tidak bisa menyangkal perasaan kami lagi. Andi menggelengkan kepala. Tapi, Bu, ini tidak benar. Rudy adalah sopir kita, bukan pacar kamu. Ratna memandang Andi dengan lembut. Saya tahu ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi saya harap kalian bisa memahami perasaan saya. Saya tidak bisa menyangkal perasaan saya lagi. Dina dan Andi saling menatap. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ini dan mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibu mereka yang telah jatuh cinta dengan sopir. Mereka, tapi, Bu, apa yang akan terjadi pada kita? Tanya Dina dengan nada yang khawatir. Apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Ratna memandang Dina dan Andi dengan lembut. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Tapi saya harap kalian bisa memahami perasaan saya. Saya akan selalu menjadi ibu kalian. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dina dan Andi saling menatap. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ini dan mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi ibu mereka yang telah jatuh cinta dengan sopir. Mereka, beberapa hari kemudian, Dina dan Andi memutuskan untuk berbicara dengan kakek mereka. Ayahanda Ratna. Mereka berharap kakek mereka dapat membantu mereka memahami situasi ini. Kakek mereka mendengarkan cerita Dina dan Andi dengan sabar. Setelah mereka selesai berbicara, kakek mereka memandang mereka dengan lembut. Saya tahu ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa cinta tidak memiliki batasan. Kata kakek mereka, Ratna adalah ibu kalian, dan dia memiliki hak untuk mencintai siapapun yang dia inginkan. Dina dan Andi saling menatap. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Tapi mereka juga tidak ingin melawan ibu mereka. Beberapa hari kemudian, Ratna memutuskan untuk berbicara dengan Dina dan Andi lagi. Dia ingin memastikan bahwa mereka telah memahami situasi ini dan bahwa mereka dapat menerima Rudy sebagai bagian dari keluarga. Mereka, Dina, Andi, saya tahu ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya sangat bahagia dengan Rudy. Kata Ratna. Saya ingin kalian dapat menerima dia sebagai bagian dari keluarga kita. Dina dan Andi saling menatap. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Tapi mereka juga tidak ingin melawan ibu mereka. Setelah beberapa saat, Dina berbicara. Bu, kami akan mencoba untuk memahami situasi ini. Tapi, kami juga ingin memastikan bahwa kamu bahagia dan tidak terluka. Ratna tersenyum dan memeluk Dina dan Andi. Terima kasih, anak-anakku. Saya sangat bahagia dengan Rudy dan saya tidak akan pernah melupakan kalian. Beberapa hari kemudian, Ratna dan Rudy memutuskan untuk menikah. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Dina dan Andi hadir dalam pernikahan tersebut dan mereka berdua terlihat bahagia. Mereka telah memahami situasi ini dan mereka telah menerima Rudy sebagai bagian dari keluarga. Mereka, setelah pernikahan, Ratna dan Rudy hidup bersama dan mereka sangat bahagia. Mereka memiliki hubungan yang harmonis dan mereka selalu mendukung satu sama lain. Dina dan Andi juga hidup bahagia dengan keluarga mereka yang baru. Mereka telah menerima Rudy sebagai ayah mereka dan mereka sangat mencintainya. Cerita ini berakhir dengan bahagia. Ratna dan Rudy telah menemukan kebahagiaan mereka dan mereka telah membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.